Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Robi Indrawan Joko Wahono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sukajati, Banyuwangi. Secara umum, koneksi antar materi ini menjelaskan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, di mana seorang guru yang baik harus memiliki kompetensi menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan mengimplementasikan konsep-konsep inti seperti budaya positif, memahami motivasi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan reward atau penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan mengimplementasikan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Disiplin positif merupakan sebuah cara implementasi disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, sehingga menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan nilai kebajikan. Kecenderungan lebih pada perilaku disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid paham dan sadar berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, pujian, atau hukuman. Tahap berikutnya yaitu guru harus memahami motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia biasanya dilakukan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru mampu memahami ketiga perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang terdapat pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan yang ingin diperolehnya, maka motivasi yang terdapat pada diri anak masih pada motivasi eksternal, sehingga guru perlu menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru, di mana terdapat 5 posisi kontrol seorang guru yang harus dipahami, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi manajer dapat dilakukan bersama murid. Guru membuat sesuatu seperti mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, serta mendukung murid untuk dapat menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Sebagai manajer, memiliki posisi yang mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga identitas positif atau berhasil dapat tercipta pada diri murid. Yang perlu dipahami berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Melalui kesepakatan sekolah atau kelas antara guru dan murid, menjadikan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berisi tentang pernyataan yang bersifat universal dan mudah diingat, dipahami, dan diimplementasikan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya yang perlu dipahami seorang guru adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang mengambil peran sebagai manajer dalam penyelesaian masalah menggunakan 3 tahap segitiga restitusi yang terdiri atas menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak.
di mana untuk mewujudkan budaya positif dapat dilakukan jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mewujudkan budaya positif dapat dilakukan dengan melakukan kolaboratif antar semua warga sekolah dan dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas yang harus dijalankan bersama. Terbentuknya budaya positif bertujuan agar memperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, merupakan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak. Visi guru penggerak tersebut dapat terwujud dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Konsep-konsep inti dalam budaya positif sudah saya pahami terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar murid, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Secara keseluruhan, konsep inti tersebut sudah diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan pemikiran saya adalah di saat saya mempelajari tentang perilaku manusia, tentang hukuman dan penghargaan. Ternyata sebuah penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Adapun perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya saya berlaku sebagai manajer dengan cara menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Saya menangani masalah siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Langkah-langkah segitiga restitusi yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya yang saya rasakan, saya merasa sangat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Munculnya motivasi intrinsik pada murid dalam mengimplementasikan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakininya merupakan hal yang sudah baik menurut saya. Adapun yang mesti diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru harus mampu memposisikan diri sebagai manajer. Posisi kontrol saya sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah sudah pasti, karena harus memberikan hukuman setiap kali murid melakukan kesalahan. Saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer setelah mempelajari modul 1.4 ini dalam upaya menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan lebih menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Dalam penerapan segitiga restitusi saya pernah melaksanakannya, namun saya menggunakan suatu tahap, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga tidak ada manusia yang sempurna. Hal penting lainnya untuk dipelajari dalam upaya menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah, guru, dan orang tua murid dengan tujuan agar budaya positif tidak hanya diimplementasikan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan manapun. Demikian tadi pemaparan
koneksi antar materi modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.